Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni'. Masih dalam bab ariyah, bab bagian terakhir yaitu tentang ikhtilaf, perbedaan antara kedua belah pihak dalam menentukan ini ariyah, ini pinjaman atau barang sewaan atau selanjutnya. Karena itu kitab ini, kitab Zadul Mustaqni' ini yang dipelajari di Fakultas Syariah di Riyadh dan di Saudi Arabia. Ini menjadi rujukan utama mahasiswa program S1 Syariah yang mereka itu dipersiapkan untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam setiap bab, bila di akhir bab ada permasalahan sengketa. Ya. Fadhal taqra Syekh. وإن قال وإذا قال أجلتك. نعم بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قال أجرتك قال بل أعبتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي المدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan apabila dia berkata, yaitu pemilik barang, ajartuka, aku sewakan barang ini kepadamu, dan dikatakan atau dijawab bal a'artani, bahkan kau meminjamkan kepada aku, atau sebaliknya akibal akdi, setelah akad berlangsung, selesai akad berlangsung, kubila qaul mudda'il i'arah, maka diterima klaim atau perkataan yang mengatakan barang dipinjam. Wa ba'da mudi muddah, akan tapi setelah berlalu beberapa waktu, maka klaim atau perkataan yang diterima adalah pemilik barang dengan biaya atau upah yang semisalnya. Ya. Ini adalah permasalahan ariyah, permasalahan pinjam-meminjam. Nah, terjadi sengketa antara pemberi pinjam yang meminjamkan dengan yang meminjam. Ya. Sengketa terjadi tadi bisa jadi setelah akad beberapa saat atau setelah beberapa lama waktu berjalan jeda waktunya. Bila setelah akad 1, 2 atau sampai 5 menit umpamanya, seorang tadi menyerahkan bukunya atau mobilnya kepada seseorang. Lalu yang menerima tadi mengatakan, ini kau akadnya ya ariyah kan ya, kau pinjamkan kepada saya. Kata yang punya mobil, bal ajartuka. Enggak, ini akadnya saya menyewakan kepada kamu. Apa konsekuensinya? Konsekuensi akad ariyah, si yang menerima barang tidak harus membayar imbalan. Ya. Kalau konsekuensi selainnya itu bahwa penerima barang menanggung seluruh risiko yang ada yang terjadi pada barang. Nah. Dan kalau konsekuensi dekat ijarah, yang penerima barang, penerima mobil tadi, dia membayar imbalan uang sewa. Kemudian bila barang rusak di luar kelalaiannya, maka dia tidak diharuskan mengganti kerusakan tersebut. Ya. Maka dalam kasus ini, bila waktunya, jaraknya dekat, itu yang diterima perkataan orang yang mengatakan meminjamkan akadnya ariyah. Apa konsekuensinya? Bisa jadi seperti tadi, seperti yang contoh pertama, pemilik barang mengatakan setelah dia serahkan, ya, itu aku sewakan ke kamu ya. Lah, katanya minjam. Katanya meminjamkan. Tidak, aku menyewakan. Lalu ribut mereka, datang kepada qadhi. Qadhi melihat
berapa lama jeda sengketa mereka dari akad pinjam-pinjam tadi. Kalau masih pendek waktunya, sekitar 5 menit paling banyak tinggi, dia mengatakan ini akadnya ariyah. Ya, ini akadnya ariyah. Atau yang mengatakan ijarah adalah yang menerima barang. Ya, setelah 5 menit dia mengatakan ini akadnya ijarah ya. Ya. Kenapa dia mengatakan ijarah? Mungkin ketika dia pakai baru beberapa saat, baru dinyalain, ada yang tidak sesuai standar penggunaan sehingga barang rusak. Umpamanya. Ya. Maka dikatakan ijarah, dia hanya membayar imbalan sewa beberapa menit, tidak menanggung kerugian. Berbeda kalau akadnya ariyah. Maka qadhi memutuskan dalam hal ini, kalau waktunya singkat seperti ini, maka yang diterimanya adalah perkataan yang mendakwakan ini adalah ariyah. Ya. Wa ba'da mudhi muddatin qaulul maliki bi'ujratil mithal. Dalam kasus pertama tadi, kalau umpamanya si pemilik barang menyerahkan dan dia mengatakan ariyah, penerima barang mengatakan ijarah, atau pemilik barang mengatakan ijarah, penerima mengatakan ariyah, ya, tinggal dia mengatakan karena ariyah kan saya tidak terikat, kata si pemilik barang. Sekarang saya ambil lagi barang saya, haknya dia, tapi tidak ada imbalan. Ya. Wa ba'da mudhi muddatin, dan bila telah berlalu waktu, umpamanya setelah 1 jam. Tadi dipinjam jam 10 pagi, dikembalikan jam 12 siang mobilnya tadi. Ya. Lalu kata pemilik barang, mana uang sewanya? Kata yang pakai, lah kan tadi akadnya ariyah, kau minjamkan. Ya. Qaulul maliki, perkataan siapa yang diterima dalam kasus ini? Kata muallif, qaulul malik, perkataan pemilik barang. Ya, perkataan pemilik barang. Kenapa perkataan pemilik barang? Karena suatu barang keluar dari milik Anda kepada pihak lain, tentu asalnya ada iwad, ada imbalan. Karena hukum asalnya adalah jual beli. Wa halallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Maka hukum asal perpindahan satu barang ke pihak yang lain, hukum asalnya adalah ada imbalan. Anda serahkan barang menjadi tangan dia selama-lamanya, jual beli namanya. Atau hanya beberapa saat saja dia gunakan, diambil manfaat jasa dari barang, namanya ijarah. Pada dasarnya seperti itu. Ariyah itu sifatnya pengecualian. Bukan ariyah hukum asal dalam perpindahan barang ke pihak lain. Ya. Karena hukum asalnya ijarah adalah perkataan orang yang mendakwakan ijarah yang diterima. Lalu berapa upahnya? Ya, karena dia mengatakan kau minjamin. Ya. Tadi tidak, saya menyewakan. Lalu upahnya adalah bi'ujratul misal, yaitu upah harga pasar. Biasanya 2 jam memakai kendaraan roda 4. Itu berapa upah biasanya? Umpamanya 50.000, bayar 50.000. Seperti itu. Baik. Silakan. Allah Ta'ala, wa in qala a'artani atau qala ajjartani, qala bal ghasabtani atau qala a'artuka, qala bal ajjartani wal bahimatu talifah, atau ikhtalafa fi raddi fa qawlu al-malik. Apabila yang memiliki barang mengatakan a'artani, apabila yang menerima barang mengatakan a'artani, engkau meminjamkan aku, atau dia berkata a'ajjartani, engkau menyewakan kepada aku, qala bal ghasabtani, dan pemilik barang berkata bahkan engkau mengambilnya dari aku, merampasnya. Atau qala a'artuka, atau dia berkata aku pinjamkan padamu,
Qala, dia berkata, bal ajjartani, bahkan kau menyewakan kepada aku, wal bahimatu talifah, dan hewan atau binatang ternak tersebut yang disewakan atau yang dipinjamkan talifah, mengalami Wafat, meninggal, kewafatan, mati dia. mati atau wafat. Aw ikhtalafa fi raddi, atau keduanya berselisih firad dalam mengembalikan atau tidaknya. Faqaul malik, maka yang diklaim, yang diterima adalah perkataan pemilik barang. Ya, baik. Ini semuanya dalam kasus yang akadnya tidak ada bayyinah, tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi, tidak juga tertulis, ya. Maka tentu hakim atau qadhi melihat dari sisi itu. Tapi bila ada saksi, ada bukti, ada tertulis, ya, tentu kembali kepada kesepakatan yang tertulis. Wa in qala a'artani atau qala ajjartani, qal bal ghasabtani. Jika yang menerima barang, menerima kendaraan tadi atau hewan, kendaraan atau apa, dia mengatakan, ini akadnya ariyah ya, kau pinjamkan kepada saya. Atau dia mengatakan, ini kau sewakan kepada saya. Kata pemilik barang, bal ghasabtani. Enggak, kau ngerampas. Kau enggak izin, ya, tahu-tahu aja masuk ke rumah saya, ya, ambil kunci, lalu kau nyalakan, kau pergi bawa. Ya, kecuali kalau itu adalah orang yang boleh masuk rumahnya tanpa izin, seperti orang tua sendiri, bapak. Ya. Tapi ini tetangga tidak boleh dia masuk rumahnya walaupun tahu tempat kuncinya dipakai. Ya, konsekuensi dari tiga akad ini berbeda. Kalau akad ariyah tidak membayar, tetapi menurut mazhab Hambali seperti yang kita jelaskan di awal, si yang meminjam menanggung seluruh risiko kerusakan barang. Ya. Dalam akad ijarah, si yang memakai barang membayar imbalan, upah, sewa, dan dia tidak menanggung kerusakan apabila kerusakan itu di luar kelalaiannya. Ya. Yang terakhir paling berat. Kalau ghasab seperti tadi, dia datang ke rumah tetangganya tadi, ya, dia tidak mengatakan pinjam segala macam, masuk ke rumah aja ambil kuncinya, ya. Kemudian sekarang diantarin lagi, ini kunci, kata dia, ini ghasab. Kalau ghasab, alal yadi ma akhadat hatta tuaddiha, Rasulullah SAW, maka risiko 100% ditanggung. Dan selain itu, selama waktu dia dikenakan karena si yang pemilik barang tidak bisa menggunakannya, dia dikenakan biaya sewa. Berarti resikonya ini gabungan dari ariyah dan ijarah. Kalau ariyah, dia menanggung risiko, tidak membayar imbalan. Kalau ijarah, dia tidak menanggung risiko, saya memberikan imbalan. Kalau ghasab, dia menanggung risiko dan membayar imbalan. Ya. Seperti tadi, khawatir sebetulnya dia minjam mungkin, wallahu a'lam ya. Umpamanya kasusnya tetangganya bilang, bang, pinjam ya mobil ini, istri saya sama anak-anak perlu datang dari dari stasiun, kasihan kalau naik ini. Di dalam, oh, tadi mungkin, lumayan nih dapat uang sewa, uang resikonya terhindar. Pergi dia umpamanya, lalu bilang, ini kuncinya bang, tadi katanya pinjam. Enggak, saya enggak, kamu ngambil, ngerampas segala macam. Datang ke hakim. Ya, mungkin kalau ini tidak terbayang di negara kita. Karena untuk datang ke hakim itu memenuhi prosedur yang sebagian orang baru mendengar kata hakim, suatu hal yang membuat dia sudah mundur untuk melakukannya. Berbeda di sebagian negara Islam, memang ini mahkamah itu memang dibuka untuk umum. Bahkan ada namanya, kalau di Riyadh itu namanya mahkamah musta'jalah. Artinya mahkamah yang keputusan segera tanpa menunggu hari. Di saat itu juga diputuskan. Karena nggak semua kasus harus diputuskan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Anda seperti kasus pinjam-minjam tadi. Nunggu setahun, 2 tahun ya bikin repot aja.
Ya. Itu ada namanya mahkamah mustajarah. Saya tahu ini karena ada beberapa teman orang-orang Thailand yang mereka bisa bahasa Melayu di kampus itu. Mereka bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Arab. Mereka sering diminta menjadi penterjemah. Penterjemah untuk kasus bila ada kasusnya dengan warga negara Indonesia. Artinya sopir atau orang Indonesia yang bersengketa di mahkamah mustajarah, mereka jadi penterjemahnya. Seperti itu. Datang ke mahkamah, ya. Lalu si yang punya mobil mengatakan, nih, dia malam-malam merampas mobil saya, langsung masuk rumah saya, ya karena dia tahu kunci saya taruh, dan bagi saya sih nggak jadi masalah juga dengan tetangga, ini aman insya Allah. Dia pakai aja dan pergi jemput istrinya. Ya, ternyata tuh peot mobilnya tuh. Ya, kata dia. Dan dia pakai selama 6 jam. Ya. Perkataan siapa yang disetujui oleh hakim ini? Kalau ada bukti, ada saksi, ada tertulis, selesai urusannya. Tapi kalau kasus seperti ini kan repot. Ada bukti, ada tertulis. Anda mau buru-buru pinjam ke tetangga, ya, mau nulis dulu di atas materai atau jadi saksi dulu, agak repot. Maka perkataan siapa yang diterima oleh hakim? Di sini mu'alif mengatakan faqaulul malik, perkataan yang pemilik barang, pemilik mobil tadi. Berarti tetangga yang memakai tadi membayar kerusakan, ditaksir berapa kerusakan mobil tadi, pokoknya 4 juta, sama bayar uang sewa 6 jam. Ya. Au qala a'artuk qala bal ajjartani wal bahimatu talifatun. Atau dia berkata, a'artuka, aku pinjamkan kepada kamu. Ya, ini hewan tunggangan seperti umpamanya unta, dan unta itu mati. Ya. Lalu dia foto umpamanya, atau surat mati mungkin nggak mungkin ya. Di fotonya untanya, Pak, unta yang kau pinjamkan tadi mati di tengah jalan. Ya. Dan saya tidak membawa beban yang lebih standar. Hanya saya di atas dengan saya bawa beras semuanya 20 kilo. Unta itu bisa bawa 200 kilo, Ustaz. Unta dalam keadaan normal bisa membawa 200 kilo. Ya, badan Anda umpamanya 80, tambah beras 20 baru 100. Masih kuat unta bawa itu. Ya. Mati. Kemudian di fotonya. Kemudian dia mengatakan, untamu mati. Ya, ini upahnya. Kan tadi saya sewa. Kata si yang memakai. Kalau si pemilik barang mengatakan, a'artuk. Enggak. Bukan. Akadnya bukan ijarah, akadnya ariyah. Masa sama tetangga aku ijarah, saya minta sewa juga. Saya minjam dong, saya minjamin aja. Tapi konsekuensinya, lebih mahal mana bayar sewa daripada bayar harga unta. Harga unta bisa harganya puluhan juta, 20 juta, 30 juta, ya, 30 juta, atau bayar sewa hanya sekitar umpamanya 100.000 rupiah. Ya. Maka dia mengatakan, artuka, aku akadnya ariyah, bukan ijarah. Kata yang memakai, bal ajar tadi, kau akadnya ijarah, ini aku bayar sewanya 100.000. Aku tidak menanggung. Ya, kalau nggak percaya, silahkan lapor polisi untuk dicek kematiannya apakah karena saya melanggar ketentuan memakai atau tidak. Wal bahimatu tarifah. Jadi perkataan siapa yang diterima? Kata mu'allif, perkataan pemilik. Ya. Aw ikhtalafa fi raddin faqaulul malik, dalam ketiga kasus tadi, atau mereka berbeda tentang mengembalikan. Ya. Kata si yang minjam, atau yang pemilik barang mengatakan, laptop kemarin mana? Laptop yang mana? Yang kepinjam kemarin? Oh iya, udah kembalikan kok, kata dia. Saya pinjam pagi jam 7, jam 11 saya udah kembalikan ke rumah Anda. Kata si pemilik barang, belum.
Ini berbeda kalau dia mengingkari. Kalau dia mengingkari masuk bagian sariqah. Kalau dia minjam, lalu dia bilang saya tidak pernah minjam, dan barang dipinjamnya, maka ini bagian dari pencurian. Yang dalam kasus Makhzumiyah, ya Rasulullah SAW memotong tangan wanita tersebut. Apabila harga yang dicurinya itu lebih dari rubu dinar, seperempat dinar. Ya, seperempat dinar. Tapi dia tidak mengingkari akad pinjam minjam. Tetapi yang bermasalah sekarang, kata dia, sudah saya kembalikan. Kata milik barang, belum kau kembalikan. Maka perkataan siapa yang diterima? Faqaulul maliki, perkataan si pemilik barang. Karena hukum asalnya barang belum dikembalikan. Ya, maka sangat bagus kalau Anda ingin mengembalikan, ya, dibuatlah surat, sudah dibuat surat bahwa barang sudah dikembalikan, minta dia tanda tangan. Ya, atau kalau tidak, ketika mengembalikan, panggil saksi istri dari teman tadi, ya, atau orang lain, ya, untuk menjadi saksi, sehingga tidak terjadi seperti ini. Kita tidak menuduh niat masing-masing, tapi bila terjadi, kadang syaitan ikut bermain, seperti dalam kasus antara pinjaman, antara sewa, antara merampas. Tentu manusia, sifat manusia itu cenderung kepada hal yang menguntungkan dirinya. Wallahu ta'ala alam. Cukup pembahasan, selesai kita membahas ariyah. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan al-ghasb atau merampas. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari bab al-ariyah. Ya, dan alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita dalam bab ini. Kami memberikan kesempatan untuk saya selanjutnya soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan atau ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam bab ini, silakan. Baik, kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan Ibu. Ini Ustaz, karena ilmu saya belum sampai, maka dari itu saya bertanya dengan Pak Ustaz, apakah orang ini dikatakan modal dengkul? Karena Sebentar Ibu, ulangnya. Apakah boleh saya katakan kalau orang ini modal dengkul? orang ini itu apa Ibu? Karena orang ini modal dengkul disebabkan dia membeli tanah tapi tidak mau ditentukan dengan jangka waktunya. Lalu tanah yang 1000 meter itu digunakan untuk membuat perumahan. Nah, perumahan itu baru laku 4 unit. Dia mau bikin 100 unit residen. Dia caranya jadi bayarnya semaunya gitu. Nah, karena dia nggak pakai modal, modalnya dari orang yang uang muka gitu kan. Nah, solusinya gimana? Sebentar, dia beli tanah Ibu atau tanah orang lain? Orang lain, karena ada sangkutannya juga sama saya, Tat. Karena Sebentar Ibu, sebentar. Kalau dia beli tanah Ibu dan Ibu setuju, ya ini akadnya tidak sah karena mengandung gharar dalam pembayaran. Karena berbeda tanggal membayar, berbeda harga. Namanya beda harga gitu, tapi sebentar. Kalau saya seseorang menjual tanah luasnya 20.000 meter atau 2 hektar. Kalau bayar cash, harganya mungkin 20 miliar. Ya. Kalau bayarnya 1 tahun ke depan, mau dicicil per bulan atau per 2 bulan, per 6 bulan, si penjual tentu tidak mau dengan 20 miliar. Dia mungkin minta dengan harga 30 miliar. Kalau pembayarannya cicil sampai 3 tahun tentu berbeda. Maka kalau yang dikatakan tadi berakad kemudian dia membayar semau waktunya, ini akadnya mengandung gharar. Waktu pembayaran tidak jelas, harga menjadi tidak jelas, maka hukumnya akadnya fasid atau batal karena nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.
takut kalau misalnya dia waktunya tidak ditentukan, kita tinggiin harganya akan terjadi riba. Itu saya khawatir itu. Enggak ya, Kak ya? Tidak. Oh gitu. Asal waktunya jelas. Tapi boleh tadi saya katakan kalau orang itu modal dengkul. Karena dia membayarnya dari cicilan yang 4 unit yang sudah laku gitu. Dia kan Itu bukan modal dengkul, Ibu. enggak ya? Oh, gitu. Dia ada modal, apa modalnya dia? Adalah kepercayaan. Kalau dia umpamanya orang kere, orang biasa, Anda mau jual nggak tanah Anda kepada dia, akan dia bawa, walaupun dia bayar mungkin 30 tahun ke depan. Ya, Anda nggak kenal orangnya, dan dia pun tidak bisa menunjukkan bahwa dia mampu membayar, tidak bisa menunjukkan umpamanya dia tidak punya perusahaan, ya, dan dia pun umpamanya tidak punya aset, ya. Dia datang kepada Anda, Bu, saya mau beli, saya bayar 10 tahun lagi tanah Ibu ini dengan harga 300 miliar. Kalau Ibu mau menjual kepada dia, berarti ada yang tidak sehat. Tapi, ya, dari masa dahulu, biasa orang jual beli, ya, permodalan bentuk kepercayaan, saling percaya itu biasa. Dalam kasus Abdurrahman bin Auf, ma'ruf kisah beliau datang ke Madinah, hijrah tanpa membawa sedikit hartanya juga. Sampai di Madinah, Rasulullah saudarakan beliau dengan Sa'id bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma, dua-duanya adalah 10 orang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dia serahkan 50% dari seluruh asetnya untuk modal Abdurrahman bin Auf berdagang. Dan dia serahkan istrinya yang mau dipilih Abdurrahman bin Auf, nanti dia ceraikan setelah iddahnya dilamar oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi saudaranya ini, Abdurrahman bin Auf, muhajir ini, seorang yang memiliki jiwa besar. Tidak gampang untuk menerima kebaikan orang. Dia mengatakan, duluni ala suq, tunjukkan ke pasar. Ya, kalau Ibu katakan tadi, memang kau ke pasar modal dengkul. Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka saya cari bagaimana cara beliau membangun kerajaan bisnisnya yang syar'i tadi, yang berkah, diberkahi oleh Allah tadi, dengan modal dengkul tadi. Ya, beliau pergi ke pasar karena orang-orang di pasar Bani Qainuqa, ya, pasar Madinah di waktu itu banyak para Yahudi, di mana mereka tahu Abdurrahman bin Auf ini adalah pedagang besar. Ya, kan orang tahu, walaupun dia jaraknya 600 kilo, tahu bahwa ini dia adalah pedagang besar, sekali datang membawa bisa 600 truk kalau zaman sekarang. Tadi kan unta bisa membawa 200 kilo, bisa sampai 600 kilo bawa barang bawaannya. Kadang dia bawa 100 ekor unta penuhi dengan seluruh makanan pokok. Ya, semua orang tahu. Dia tentu akan lewat, gak jauh akan lewat pinggiran Madinah ke Mekah dari Syam, pedagang. Maka dia sudah dikenal sebagai orang besar, pedagang besar. Maka dia yang dimilikinya adalah amanahnya ini. Dan orang pun tahu antara pedagang yang amanah dan tidak. Tentu namanya sudah viral. Jangan transaksi dengan si fulan. Ya. Kalau nggak ingin rugi kamu dunia akhirat, jangan transaksi dengan dia. Dia sudah terkenal begini, begitu. Dan sebaliknya, orang yang jujur pun dikenal, orang yang amanah pun dikenal. Maka dia datang ke pasar Madinah, tidak punya apa-apa, tidak ada, bukan modal dengkul, modalnya adalah tadi, sifat amanahnya tadi. Ya. Maka dia datang dan dia beli barang dengan tidak tunai. Dalam beberapa Sunan Ad-Darimi, kalau saya tidak salah, atau Musannaf Abdul Razak, dikatakan beliau membeli samin wa aqid. Yang dibelinya adalah minyak samin dan susu kering, ya, yang tidak cepat rusak. Dibeli dengan tunda, berarti bayar nanti. Ya, dia mengatakan, saya beli, umpamanya, saya bayar 10 hari lagi. Kemudian karena barangnya tidak cepat rusak, dijualnya tidak di kota Madinah. Karena kalau dijual kota Madinah, keuntungan itu sedikit. Dia jual keluar kota Madinah, walau tidak jauh. Sudah dapat keuntungan. Sama dari sini, Anda beli barang dari Tanah Abang, jarak sekitar 30 kilo, jual di sini, harga sudah berbeda jauh. Ya, itu yang dilakukan oleh Abdurrahman
bin Auf. Dan sampai sekarang pun para pedagang di mana-mana pun masih seperti ini akadnya. Ya. Datang ke Tanah Abang, apakah semua orang yang belanja itu beli cash? Kalau Anda baru pertama muncul di Tanah Abang, di kios-kios Tanah Abang, mereka tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu siapa Anda, dan pun tidak ada yang merekomendasikan Anda, para pedagang Tanah Abang, tentu otomatis Anda harus belanja cash. Sekali, dua kali cash, sehingga timbul kepercayaan para penjual, para supplier di Tanah Abang tadi. Setelah mereka percaya, setelah itu Anda bisa ngambil barang berapapun dengan bayar tunda mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Sampai sekarang para pedagang seperti itu memang. Dan ini salah satu bentuk usaha yang diberkahi dalam syariat Allah, di mana amanah merupakan sifat. Ya. Dan memang tanda-tanda akhir zaman, katakan Rasulullah, bahwa tidak akan kau temukan orang yang memiliki amanah kecuali sedikit di masa akhir zaman. Ya. Nah, Masya Allah. Dan orang-orang kafir tahu ini. Anda lihat pedagang non-muslim, mereka sangat jujur dan sangat amanah. Yang mereka cari apa? Pasti bukan keridhaan Allah. Mereka nggak percaya Allah kok. Yang mereka cari hanya dunia. Karena mereka tahu para pembeli dan para supplier akan sangat mau bertransaksi dengan orang ini. Sehingga dia sangat bisa mendapatkan barang dengan lebih leluasa dan bisa menjual pun lebih cepat. Karena orang merasa jujur. Ya, padahal mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali dari dunia saja. Kita orang muslim, pedagang muslim, yang kita cari bukan hanya rupiah saja. Keridhaan Allah, keberkahan Allah, at-tajiru saduqul amin, ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Pedagang yang jujur, ya, dan amanah, posisinya nanti bersama para nabi, para orang-orang jujur dan para syuhada, orang-orang mati syahid. Kenapa hikmahnya di sini? Karena pedagang yang seperti ini yang membangun umat. Fungsi pedagang nggak sedikit. Kalau dia adalah orang yang tidak jujur dan rusak umat ini. Yang seolah-olah makanan yang dijual ternyata dalamnya racun. Ada bahan-bahan materi-materi yang tidak layak untuk dimakan, tujuannya agar ini barang awet, agar dia nggak rugi. Ya, yang terjadi apa? Mati semua umat. Jadi penyakit, kanker segala macam. Ya. Jadi fungsi pedagang dalam Islam tidak main-main. Posisinya kalau dia jujur, dia bersama para nabi, dan sebaliknya bila tidak jujur, dia akan bersama orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, saya kira cukup jelas Ibu dari Cibinong tadi ya. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Demikian Ibu Samina di Cibinong. Ya, semoga ini menjadi pencerahan buat Ibu dan juga bagi kita semua, dan menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Ya, jazakillah khair. Kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Pak John dari Bekasi. Silakan Pak John. Iya, Ustadz mau konsultasi, mau bertanya mengenai bagaimana caranya membersihkan dari harta haram. Jadi begini Ustadz, saya saat ini tinggal di rumah yang saya beli dari penghasilan saya waktu saya pernah bekerja di perusahaan asuransi. Selama saya bekerja di sana sekitar 20 tahun, jadi rumah saya beli dengan DP gaji asuransi, kemudian saya pun cicil dengan gaji asuransi. Kemudian qadarullah saya mengundurkan diri dan pelunasan rumah itu saya lakukan dengan uang jam sostek yang saya terima selama saya bekerja di asuransi. Saya ingin sekali membersihkan dari harta haram Ustaz, karena saya sudah belajar sunnah. Mohon petunjuknya Ustaz. Allah barik fiik. Pak John, sekarang kondisi ekonomi Anda mampu kalau itu semuanya dilepas? Belum Ustaz.
Baik. Belum, Ustaz. Anda ketika bekerja di tempat yang dimurkai Allah tadi, dilaknat oleh Allah, itu Anda tahu hukumnya itu haram atau tidak? Belum tahu, Ustaz. Waktu itu Anda saya tahunya belum tahun tahu. berapa? Saya keluar waktu itu tahun 2011, saya baru paham sekitar tahun 2016-an, Ustaz. 2016 keluar, pahamnya Ya. 2011. Enggak, saya keluar 2011, saya paham tentang sunnah, saya baru belajar sunnah Oh, sekitar. berarti saat Anda keluar bukan karena itu haram berarti kan ya? Bukan, Baik. tidak, Ustaz. Ya, ya. Dalam hal ini ada khilaf para ulama bila seseorang tidak tahu tadi hukumnya haram. Ya. Sebagian para ulama dari fatwa lajnah daimah bahwasanya apa yang Anda tidak tahu tadi itu hukumnya dihalalkan. Iya, Ustaz. Ya, karena Anda tidak tahu. Ya. Ya. Sebagian para ulama mengatakan tergantung tahu dan tidaknya. Karena Anda umpamanya hidup di negara yang hampir kalau ditanyakan semua banyak orang yang tahu, banyak referensi, tapi Anda pura-pura tidak tahu, ini berbeda hukumnya. Tapi wallahu a'lam, mungkin di 2011 apalagi sebelumnya itu orang seolah tidak tersadarkan apa itu riba, apa itu asuransi, apa itu bank konvensional. So hampir semua manusia muslim melakukannya. Mungkin di Indonesia bisa dikatakan dapat uzur, bisa diberi uzur. Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda tidak merasa tidak nyaman, Ya. Anda merasa tidak nyaman, ya, itu kembali kepada Anda. Jadi kalau memang terasa sangat tidak nyaman, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kalau merasa tidak nyaman, yang mampu Anda keluarkan, Artinya tadi kan saya tanyakan, kalau dikeluarkan semua yang didapatkan dengan yang haram tadi, apakah Anda bisa bertahan hidup? Anda jawabkan tidak. Iya. Maka keluarkan semampunya dahulu. Bisa dikeluarkan dulu umpamanya mobil dulu dijual, uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Cukup pakai motor aja. Punya rumah 2 umpamanya dan rumah 1 pun tidak merupakan sumber untuk biaya hidup sehari-hari Anda. Rumah 1 jual, ya, 1 mesti dipakai. Kemudian uangnya berikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Begini, Ustaz, waktu itu saya beli rumah itu dengan, kalau saya bayar cash 150 juta, tapi setelah selesai semua dengan cicilan itu saya hitung sekitar 300 juta. Harga pasaran rumah saat ini sekitar 800 sampai 900 juta. Kalau misalnya itu jadi opsi, seharusnya saya harus bagaimana, Ustaz, kalau misalnya bisa? Kalau sebenarnya opsi adalah rumah itu seluruhnya, kan tidak ada di rumah itu aset yang halal Anda beli. Iya. Ya, dari gaji dan dari pensiun jam sostek dari bekerja di tempat riba, tempat yang haram, kan sama semuanya. Maka kalau ingin Anda pilih untuk bikin tenang tadi, seperti tadi 800 jutanya Anda berikan kepada fakir miskin. Jadi seberapa banyak yang saya sudah keluarkan untuk beli rumah ini ya, Ustaz? Ya, yang dari itu. Tapi kalau ada unsur yang halal, umpamanya dari rumah tadi pernah direnovasi pakai dari umpamanya hadiah uang dari orang tua, atau hadiah dari teman atau dari istri, ya, atau ada tanah warisan dijual dan sebagainya direnovasi dengan itu. Tinggal ketika renovasi itu dengan uang halal tadi, berapa uang halalnya, umpamanya 200 juta. Di saat itu harga rumah berapa? Anggap umpamanya di saat itu harga 400. Berarti 200, berarti 50% dari harga rumah. Ketika Anda jual 800, yang 400 jutanya halal, yang 400 jutanya tadi Anda bersihkanlah seperti yang tadi kita sampaikan. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jazakallah. Jazakallah khair Pak Ijan, barakallahu fik. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan urusan Bapak dan juga bagi pendengar. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Di belakang Pak Ijan kami sapa kembali. Halo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan. Ya, Ustaz, pertanyaannya gini. Saya waktu itu nyicil mobil, belum ngaji. Di pertengahan saya mengerti riba, tapi belum sempat saya lunaskan. Saya dapat mobil dari kantor. Setelah itu, saya tahu ada saudara kandung saya yang belum punya mobil. Saya bilang, saya kasih yang mobil kantor ya, ini mobil kantor nggak ada ribanya. Saya bilang gitu. Terus saudara kandung saya bilang, nggak apa-apa yang itu aja. Saya maunya yang bekasnya dari saya aja, katanya. Nggak mau yang baru. Tapi ini ada ribanya, saya bilang gitu. Mobil sebentar, akhi. Mobil yang Anda katakan dari banyak tadi sudah lunas atau belum? Belum. Masih ada kredit cicilannya. Ini ribanya terpisah dengan mobilnya. Ya, dalam hal ini ada khilaf para ulama mutaqaddimin antara jumhur dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah, dan ini yang dijelaskan dengan rinci oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', bila Anda membeli barang dengan ada unsur ribanya, Anda pinjam uang dengan cara riba, maka uang yang di tangan Anda tidak halal, barang yang dibeli pun tidak halal. Lalu apa yang dilakukan? Secepatnya Anda menutup akad riba tadi. Ya, tapi ini konsekuensi ini berat, bukan masalah beratnya aja. Pendapat ini lemah dari tinjauan dalil juga, dan selain konsekuensinya yang berat. Konsekuensi yang berat apa diantaranya? Kita tidak bisa hidup di Indonesia dan negara lain yang punya hutang riba. Ya, negara kita berhutang riba. Ya, berarti semua fasilitas umum tidak bisa kita gunakan, tentu tidak mungkin. Ya, kalau pendapat mayoritas para ulama, barang dan uangnya halal, yang haram adalah persyaratan ribanya tadi. Akad pinjamannya halal, dan yang haram hanyalah persyaratan riba. Bila persyaratan riba bisa diputus, bagaimana caranya? Dengan mengatakan kepada pihak pemberi pinjaman yang ada ribanya tadi, mengatakan, ini riba, saya tidak mau kecuali membayar pokoknya saja. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Kalau dia tidak setuju, Anda akhiri akad pinjaman tadi, bayarkan pokoknya, kemudian selesai sudah. Dengan demikian, barang tetap halal milik Anda. Kalau ternyata setelah selesai pembayaran akad riba Anda tadi, ya, barang tidak ada konsekuensi apapun juga, barang halal, tidak ada hubungannya dengan pinjaman riba tadi. Jelas? Dan ini pendapat yang terkuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI. Ini yang mereka fatwakan. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah agar Anda tidak berdosa, adik Anda tidak berdosa. Berapa lagi tinggal sisa utangan Anda di pihak leasing tadi? Minta adik bayar segitu dulu, nanti sisanya bisa dicicil. Jelas? Dengan uang yang Anda terima dari adik tadi, Anda lunasi urusan riba Anda di leasing. Jelas, akhi? Jelas. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bab Ariyah yang merupakan bab terakhir di pagi ini. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Amin. Di mana Pak Amin? Di Jonggol. Baik, silakan Pak Amin, dikeraskan suaranya. Silakan. Mohon maaf, ini mau nanya masalah warisan. Nah, Ya. Ya, jadi ada adik ibu meninggal, nggak ada punya. Pak Amin, mohon maaf kalau warisan harus disebutkan nama orang yang meninggalnya, Pak Amin, ya. Iya. Itu adik ibu itu Namanya siapa? namanya Sikum. Sikum. Haji Kom. Haji Kom. Iya. Haji Kom wafat tahun
Oh, puas kemarin sesudah puasa. 2020 bulan apa, Pak? Itu kemarin sesudah puasa itu. Syawal. Ya. Syawal 2020. Terus 7 hari. Terus, pada saat Haji Kom wafat ini, bapak ibunya masih hidup atau sudah? Pertanyaannya khusus atau siapa ahli warisnya, Pak? Itu udah meninggal semua, nggak ada siapa-siapa. Yang ingin dicari ahli warisnya siapa? Sebentar. Pada saat Haji Kom wafat, bapak ibunya sudah meninggal. Iya, Anak istrinya tidak ada. nggak ada. Nggak punya anak, Nggak punya anak. Punya istri? nggak punya. Istri nggak punya. Terus, Apa tuh? Iya. Haji Kom ini punya saudara-saudari yang sebapak seibu? Ada apa tuh? Nggak ada, udah putus semua. Tidak punya saudara-saudari yang masih hidup? Tidak punya. Nggak ada. Saudara laki-lakinya saudara laki-lakinya ada? Nggak ada. Enggak, maksud saya pernah ada atau memang tidak, dia sendirian sebatang kara, tidak punya saudara-saudari dari bapak ibunya? Ada, oh, iya gitu. Meninggalnya beriringan sama dia. Nggak apa-apa, meninggal nggak apa-apa. Berarti saudara laki-lakinya ini ada anak laki-laki dari saudara laki-laki? Ada. Ada. Ada berapa anak laki-laki dari saudara laki-lakinya berapa orang? Dari saudara dia mah apa tuh dari dia itu nggak ada, dari banyak itu semuanya. Keponakan dari saudara laki-lakinya ada berapa semuanya, Pak? Kalau keponakan laki-laki, umpamanya Pak Jikom ini pernah punya saudara laki-laki 3 orang. Ya, dari 3 orang ini masing-masing punya anak laki-laki, ada 2, ada 1, ada 3, berarti 6. Ahli warisnya ini 6 ini. 6 dibagi rata harta Pak Haji Kom tadi. Haji Kom bukan bapak gitu. Bu Hajinya, Bu Haji Kom gitu. Bu Hajah Kom. Bu Haji Kom, adiknya ibu gitu. Ya, yang jadi dia sendiri nggak punya anak gitu. Jadi istilahnya itu hartanya mana itu salurnya gitu. Bu Hajah Kom ini saudara-saudarinya sudah meninggal. Iya. Dia punya keponakan dari saudara laki-lakinya, ponakan laki-laki atau saudara laki-laki atau tidak? Punya saudara, iya punya. Punya. Berarti untuk keponakan laki-laki ini Keponakannya Bapak. jelas, Bapak? Itu apa tuh istilahnya kalau belum dibagikan istilahnya hartanya itu nggak boleh kan diambil sembarangan kan? Tidak boleh lah. Iya. Ya. Jelas Pak? Itu ya. Syukran ya Allah. Baik, wa iyyakum. Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan ada yang menyelesaikan. Allah. Amin. Jazakumullah khair, Bapak barakallahu fiik. Taib di Jonggol pendengar kita. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, halo. Silahkan, sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan hamba Allah. Di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Baik, silahkan pertanyaannya. Ya. Ini Ustadz Afwan mau bertanya. Suami saya ini. Ibu, mohon maaf, Ibu. Rumah dengan kredit KPR riba. Baik. Ya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Bu, ada feedback. Oh iya, Baik, saya menjawab. terima kasih. Ya. Tahun 2010 Ustadz. Ya. Terus di situ ada perjanjian kalau misalkan terjadi apa-apa dengan suami saya, rumah itu akan lunas karena ada asuransinya. Terus. Qadarullah suami saya meninggal Ustadz. Terus. Oktober tahun 2019. Silakan. Terus rumah tersebut otomatis lunas karena ada perjanjian itu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah rumah itu halal untuk warisan anak istrinya?
bagaimana cara supaya rumah itu jadi halal dan berkah, Ustaz? Allah barik. Dalam hal ini, apakah klaim asuransi itu menjadi halal untuk ahli waris dan untuk andai dia tidak masih hidup, apakah halal untuk dia? Dalam hal ini khilaf para ulama. Bagian mengatakan halal karena al-ghurmu bil ghunmi, sebagaimana dia akan hilang uangnya bila tidak ada klaim, maka bila didapatkan halal. Sebagian para ulama mengatakan yang halal adalah sebesar premi yang dia bayar. Umpamanya dia bayar premi untuk klaim asuransi, untuk ikut asuransi tadi 10 juta, ketika dapat klaim dapat uang 200 juta. Yang halal cuman 10 jutanya. Yang 150 jutanya tidak halal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama muasirin, pada ulama kontemporer, dan ternyata Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khasran dalam bukunya Fikih Muamalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah. Maka wallahu ta'ala alam, ibu, kalau ibu ragu, ya, pertama yang cicilan, sebesar cicilan itu halal. Ini Ustaz, Sebesar cicilan rumah adalah pembayarannya Ustaz, belum Saya- jatuh tempo. Iya, saya jelaskan. Sebesar cicilan berapa yang sudah dibayar. Iya. Kemudian asuransi untuk cicilan tadi kan ada asuransi yang dibayar. Iya. Itu berapa asuransi dibayar dinilai dengan rumah tadi. Kalau umpamanya harga rumahnya 500 juta nilainya sekarang. Yang sudah dibayar oleh suami baru sekitar 400 juta. Iya. Maka yang 400 juta itu adalah halal untuk dibagi waris, yang 100 jutanya keluarkan untuk fakir miskin. Tapi lihatlah kalau kondisi ibu dan anak-anak ahli waris dalam keadaan tidak mampu, ya itu rumah satu-satunya, mau kemana mau pindah, dan pun rumah tidak terlalu besar, hanya pas-pasan untuk hidup, maka rumah ini halal untuk fakir miskin, ya tidak perlu Anda keluarkan. Oh iya Ustaz. Cukup jelas, Ibu? Iya. Baik, Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair, Ibu. Barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan urusan ibu dan anak-anak. Ya, jazakumullah khairah. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Pak Asep di Bekasi, saya ditunjuk sebagai panitia kurban, Ustaz. Bila ada yang mau berkurban di tempat kami meminta biaya administrasi sebesar 150.000 per orang. Pertanyaannya, bolehkah biaya tersebut kami gunakan untuk membeli plastik, konsumsi, pisau, dan lain sebagainya, di mana kembali untuk kebutuhan operasional kurban? Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Ya, ini lebih bagus daripada mereka mengambil dari dagingnya, khawatir bagian dari upah. Masya Allah. Ya, tapi kalau mereka diberikan oleh para yang berkurban sebagai hadiah, tidak ada masalah. Nah, Ya, tapi khawatir biasanya para panitia kadang mengambil dengan imbalan lebih besar daripada masyarakat umum. Allah. Ya, ini dikhawatirkan mereka ditanya kenapa lebih banyak, kami kan kerja. Lah, berarti ini adalah upalan imbalan kerja, kan hadiah. Sedangkan bagi yang berkurban tidak boleh memberikan, kata Rasulullah, walaysa lil jazzari syai'. Para yang tukang jagal tidak boleh mengambilnya sebagai upah. Tapi kalau diberikan sebagai hadiah, Nah, tidak ada masalah. Ya, lebih baik seperti tadi terus terang bahwa ada biaya administrasi, ya. Anda silahkan beli kambing sendiri, kami tunjukkan tempatnya, atau kalau Anda umpamanya panitia ini memanggil para pemasok, pemilik hewan, dengan bagi hasil umpamanya setiap penjualan sekian persen mereka mendadakan menyumbangkan untuk operasional masjid, sekian persen untuk panitia, jelas tidak ada masalah juga, boleh. Ya. Tapi kemudian ketika mereka telah beli, ya silahkan mereka mau bawa ke pasar hewan untuk disembelih, untuk dikerjakan boleh, dengan panitia membayar per hektar umpamanya 300.000 juga boleh. Dan itu hak panitia. Mau dibelikannya pisau, dibelikan plastik, mau itu bagian dia berikannya beras untuk mereka, untuk pribadi atau rumahnya, halal. nah, Ustaz. Ya. Lebih baik seperti itu daripada yang umum
dilakukan oleh masyarakat, panitia tidak mengambil upah, tapi daging diambilnya lebih besar dari yang lain. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Pak Asep, dan juga ini pertanyaan bagi pendengar yang lainnya yang sama menanyakan ya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau meminjam uang ke orang tua saya. Orang tua menawarkan untuk meminjamkan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk logam mulia. Jika uang dikembalikan dalam waktu 10 tahun, tentu logam mulia tersebut mengalami kenaikan harga. Apakah hal tersebut bisa dianggap zalim karena ada kenaikan harga? Dan jika meminjamkan uang akan dikembalikan dalam jangka 10 tahun, bisa jadi rupiah ini naik turun dan anjlok karena kondisi-kondisi yang tidak kita ketahui. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Bila yang diserahkan oleh ibu Anda adalah logam mulia, dia enggak zalim. Yang diserahkannya logam mulia, bayar logam mulia. Baik. Ya. Tetapi kalau diserahkannya rupiah dan dinilainya dengan logam mulia, kata dia, pinjam berapa? 80 juta. Ini 80 juta. Ini kalau sekarang 90 gram emas. Nanti bayar jangan pakai rupiah. Kalau baru ke rupiah, boleh. Tapi kita konversi lagi dengan logam mulia. Kalau ini terjadi riba. Dan ini diharamkan oleh OKI, para ulama yang ada di konversi Islam berpusat di Jeddah, mengikat hutang jangka panjang dengan harga barang atau indeks harga barang tertentu. Karena akan ada perbedaan. Ya. Maka seperti itu tidak ada masalah. Bila Anda pinjamkan dalam logam mulia, dia bayar, dia tidak zalim. Dan kembalinya harus logam mulia juga. Harus logam mulia juga. Kalau ingin dikembalikan dengan rupiah, harga logam mulia dengan rupiah di saat itu dan harus dilunasi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Umar menjual unta di Baqi'. Kadang dia jual dengan dinar, keesokan hari ketika dibayar dengan dirham perak. Kadang jual dengan perak, keesokan hari dibayar dengan dinar. Maka Ibnu Umar sedikit berkata-kata, ini sepertinya dalam hatinya tidak halal. Karena disepakati dinar, dibayar dirham. Ya, maka beliau bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, la ba'sa idza kana bi si'ri yaumiha wa alla tatafarraqu wa bainakum syai'. Tidak mengapa hal seperti itu, dengan syarat pada saat dia bayar dengan mata uang yang berbeda, dengan kurs pada hari dia membayar. Dan harus tunai, lunas. Ya. Kalau Anda pinjam umpamanya dengan dolar, $1.000 hari ini. Ya. Kemudian qadarullah dolar rupiah anjlok, nilai tukarnya ke dolar. Hari ini 15.000, nanti uangnya 20.000. Ketika itu waktu tanggal membayar, dua pilihan. Anda kembalikan $1.000. Apakah dia zalim? Tidak, tidak ada pertambahan dolarnya. Dia pinjamkan 1.000, bayar 1.000. Mana yang bertambah? Ya. Kalau Anda tidak punya dolar atau lebih repot Anda beli dolar ke bank atau kondisinya pun bank tidak menjual atau money changer tidak menjual dolar karena ada aturan negara segala macam untuk perketat likuiditas segala macam lah pokoknya. Anda katakan, boleh nggak saya bayar pakai rupiah? Boleh. Tidak, maka Anda katakan dulu kan 15.000. Anda kan sekali ini. Maka kata Rasulullah bisi'ri yaumiha. Dengan syaratnya kurs pada hari Anda melunasi. Dan tidak boleh dicicil lagi. Ditunaikan hari itu juga. Hari itu juga. Karena bila ada tidak tunai, berarti tukar rupiah dengan dolar tidak tunai. Ketika disepakati langsung ditransfer umpamanya 20 juta menjadi 20 juta karena 20.000 per dolar, langsung dibayarkan 20 juta tanpa ada sisa. Masyaallah. Allah barik. Nah, masyaallah mafhum. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khairah. Menjadi jelas ya pertanyaan jawaban dari Ustaz, dan ini menjadi jawaban juga bagi penanya yang lain. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya suka membeli logam mulia, di mana cara membelinya adalah dengan WhatsApp ke penjual, tawar-menawar harga. Jika cocok nanti dari penjual akan mengirimkan logam mulia tersebut ke rumah, dibawa oleh kurir kepercayaannya. Setelah emas diterima, baru orang tua melakukan pembayaran dengan transfer m-banking
Dan saya baru tahu baru-baru ini kalau emas harus tangan bertemu tangan. Bagaimana cara mensiasati transaksi jual emas ini yang secara online agar bisa menjadi halal, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang telah terjadi tadi ini riba dan haram. Nah, Yang harus dilakukan dari orang tua Anda bertobat kepada Allah dan mengulang akadnya. Bagaimana mengulang akadnya? Emas kan sekarang di tangan dia, rupiah sudah di tangan orang itu. nah, Kalau dia setuju dengan harga itu, selesai. Tinggal diulang akadnya. Saya beli sekarang, ya saya jual sekarang. Ya, itu sudah ya dan biadin. Untuk kedepannya, ya, tidak bisa harga disepakati dengan cara WhatsApp. Karena harga disepakati berarti sudah jual beli. Lalu bagaimana? Kirim dulu, minta dia, kalau dia sudah percaya, si pemilik emas, ya, kirim dulu umpamanya 10 gram atau 100 gram, kirim dulu kurirnya ke rumah Anda. Sampai di rumah Anda kurir dengan emas tadi, ya, dia mana emasnya diletakkan di depan Anda. Anda cek, setelah dicek oleh Bapak Anda, ya, saya setuju. Saya setuju, dan dihubungi sekarang yang punya emas. Ini berapa harganya? Kan emas itu per menit berubah. Mungkin naik, mungkin turun. Tadi hanya kalau dia berkatakan, kalau harga pagi ini jam 9 atau harga siang ini jam 11, jam 1 ini harganya per gram umpamanya 905.000 per gram. Ya, nanti jam 3 sampai emas di rumah Anda. Berapa Pak sekarang mau Anda jual? Ini ada 10 gram. Per gramnya sebentar saya cek. Per gramnya umpamanya 910.000. Ya. Bapak setuju ini? Setuju. Saya setuju. Saya sudah setuju. Sebentar ya Pak, ini kurir Anda di sini. Saya kasih uang kepada dia cash, umpamanya 9 juta 100.000. Umpamanya untuk 10 gram tadi. Atau ya, Anda katakan kurir jangan beranjak dulu dari sini, emas di sini. Saya mobile banking Pak, net banking atau mobile banking. Masuk Pak, ya udah terima. Udah, ini saya ambil sekarang emas. Baru si kurir jalan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan itu dikatakan ya dan biadin saja. Ya dan biadin. Masya Allah. Memang kobotnya, kan emas kobot dengan tangan. Nah, Kalau rupiah, kobotnya dengan masuk ke rekening. Pemindahan buku. Itu namanya kobot hukmi. Sepakat para ulama dunia, dan para ulama Oki mengatakan bahwa kobot hukmi di masa sekarang bisa dengan masuk ke rekening. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Alhamdulillah sangat jelas ya, dan ini mudah-mudahan bermanfaat jawabannya dan pencerahan bagi yang lain juga. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan bab kita hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang yang menyewakan mobil atau rental. Satu waktu ada teman yang meminjam dana kepada saya sekitar 10 juta dengan jaminan mobil yang ditaruh di tempat saya selama kurang lebih 3 bulan. Saya berpikir daripada itu tidak digunakan, maka saya meminta kepada si peminjam ini agar mobil itu bisa direntalkan dan uang sewa rentalnya tetap dikembalikan kepada pemilik mobil sehingga bisa bermanfaat. Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Boleh, tapi Anda rugi. Sebaiknya uang rental tadi menutup cicilan hutangnya. Kalau seperti ini hutangnya nggak kebayar, Anda juga lelah. Ya, lebih baik Anda mengatakan atau Anda sewa langsung. Bisa, Ustaz. Ya bisa, Anda katakan ini mobil saya sewa 10 juta di tangan kamu atau berapa juta. Ya, biasanya kalau usaha kami merental sebagai penerima rental 10 juta itu untuk umpamanya 15 hari. Berarti kami sewa 15 hari, ya. Kau tak wajib bayar, setelah 15 hari mobil kembali kepada kamu. Tapi dengan syarat mobil ini boleh kami rentalkan lagi. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Boleh, Ustaz ya? Boleh. Setelah 15 hari, mobil dikembalikan oleh pihak rental ini kepada temannya tadi, dan utang selesai. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian akhi, ada jawaban dari Ustaz dan ada solusi tambahan ya, semoga ini bermanfaat. Dan tidak boleh dapat untung ya. Baik. Karena ini tadi ada pinjam-minjam. Baik. Kalau dari awal boleh dia dapat untung. Kalau dari awal teman tadi meminjam uang 10 juta,
ya nanti dia mau dikembalikan dan mobil sebagai jaminan, ya Anda katakan, saya nggak mau menjamin, mobil kamu ini saya sewa aja. Kalau biasanya 10 juta itu untuk 15 hari, saya ingin dapat untung dong. Saya pengen 20 hari. Kalau dia setuju nggak ada masalah, sewa menyewa murah, harga pokok berkesepakatan. Tapi kalau sudah ada pinjaman dan dia tawar tadi 20 hari, ini berarti khawatir ada keuntungan dari pinjaman yang dia berikan tadi, sehingga dia bisa menekan si pemilik mobil. Nah, insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Pendengar yang bertanya demikian, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya terkadang mendapatkan biaya imbal jasa dari mencari orang yang bisa memberikan pinjaman dengan jaminan. Disebutkan misalnya A membutuhkan pinjaman 10 juta dengan jaminan motornya. Dan saya mencarikan kemudian dapat dari hasil jasa saya tersebut, saya seringkali diberikan oleh peminjam sekian persen dari nilai nominal pinjaman. Apakah ini diperbolehkan dan halal buat saya, Ustaz? Boleh, dengan syarat akad pinjam-pinjam mereka tidak ada ribanya. Kalau ada ribanya berarti Anda mempertemukan dua orang untuk membuat riba, maka imbalannya imbalan riba juga. Tidak boleh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami akan kembali satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat terkait dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya meninggal dan kami meninggalkan 3 orang anak perempuan ahli warisnya. Kami meninggalkan, dia mau meninggal juga. Kami revisi ya pertanyaannya. Dan istri istri meninggalkan 3 anak perempuan yang masih hidup dan juga suami. Kemudian juga ibunya masih hidup bersama 6 saudara kandungnya, 3 perempuan, 3 laki-laki. Apakah saudara-saudara kandung dari istri saya ini yang berjumlah 5 orang mendapatkan harta waris, Ustaz? Jazakallahu khair. Dapat kalau masih ada sisa. Coba kita lihat. Suami ada anak 1/4. Suami anak perempuannya 3 orang, Ustaz. Ya, suami 1/4. Nah, anak perempuan 3, 2/3. Ibu dari istri? Ibu 1/6. 1/6. 4, 6, 3, 12. 12, 4, 3. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 3, 4, 8. 12 bagi 2. Ini kurang. Ini aja 13. Maka saudara-saudari tidak dapat. Karena mereka asobah. Asobah itu ngambil sisa. Kalau ada sisa dapat, kalau nggak ada sisa ya nggak dapat. Nah, insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi jelas ya pertanyaan dan jawaban dari Ustaz. Barakallahu fikum. Dan kita mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, mungkin ini yang bisa kami angkat di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat dengan pelajari syariatnya, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan kita melainkan Allah telah menyediakan aturan yang harus kita ikuti, yang bila kita mengikutinya dengan tunduk dan taat kepada Allah dengan penuh keimanan, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.